akan membahas tentang masa praaksara di Indonesia. Manusia purba belum mengenal tulisan. Berikut ini gambar-gambarnya. Apa sih praaksara itu? Praaksara adalah masa kehidupan manusia yang belum mengenal tulisan sama sekali. Bahkan sampai abad ketiga Masehi di Indonesia manusia belum kenal tulisan. Baru abad keempat Masehi muncul tulisan di Kalimantan Timur berupa yupa. Perhatikan, berikut ini peta penemuan fosil manusia purba. Salah satunya seperti di Mojokerto, di Surabaya, di Surakarta, atau di mana lagi, pokoknya sekitarnya Jawa Timur, perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah, sekitar sini dan sekitar Jawa Timur sini. Perkembangan kehidupan manusia praaksara. Menurut arkeologi, masa praaksara dibedakan jadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi jadi tiga, yaitu Paleolitikum atau batu tua, zaman batu madya atau Mesolitikum, dan zaman batu muda atau Neolitikum. Pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Contohnya seperti kapak genggam. Zaman batu madya Mesolitikum, contohnya seperti kapak Sumatera atau Beyblade. Zaman batu muda atau Neolitikum, seperti kapak persegi dan kapak loncong. Dan zaman logam seperti Nekara dan Muko. Manusia purba mengadakan api dengan batu. Peralatan manusia purba dari batu seperti ini di gambar ini. Masa praaksara berdasarkan ciri-ciri kehidupan masyarakatnya, yaitu 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. 2. Masa berburu meramu tingkat lanjut. 3. Masa bercocok tanam. Dan 4. Masa perundalian. Masa berburu meramu tingkat sederhana. Masa kehidupan sangat tergantung dengan alam. Memakan makanan tanpa proses pemasakan jenis manusia seperti Pithecanthropus erectus di Trinil, Ngawi, Wajakensis di Kediri, Pitsuluensis di Ngandung Blora, Mojokertoensis di Sangiran. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia, yaitu seperti 1. Meganthropus paleojavanicus, manusia paling primitif di Nusantara. Penemunya adalah seorang arkeolog Hindia Belanda bernama Van Koningswald di Sangiran pada tahun 1936 Masehi atau 1936 silam. Lalu kedua, Pithecanthropus erectus di Mojokerto, Sangiran, Trinil, dan lain-lain. Bentuknya seperti kera berjalan tegak. Dan Homo wajakensis di Tulungagung ditemukan pada tahun 1889 oleh arkeolog Hindia Belanda bernama Van Richthofen. Teknologi masa berburu dan meramu sederhana. Teknologi hanya dikarenakan kebutuhan alat dengan lingkungan, dari kapak sepik, kapak limbas, tanduk, dan kapak genggam. Kehidupan sosial manusia praaksara berburu meramu sederhana. 1. Sangat tergantung dengan alam. Dan kedua, ada pembagian tugas kerja seperti laki-laki tugasnya berburu dan perempuan mengumpulkan makanan dan hewan kecil. Contohnya seperti itu. Masa berburu meramu tingkat lanjut. Ciri-cirinya kehidupannya seperti apa? Kehidupannya tinggal di gua-gua. Manusia waktu itu tinggal di gua-gua. Zaman prasejarah ya. Api mengusir. Bisa tamat juga
Juga digunakan api untuk mengusir binatang buas di malam hari. 3. Tanaman mulai ditanam seperti jewawut, padi, timun, umbi, biji-bijian. Di Indonesia masih ada 2 ras, yaitu di bagian timur ada Austromelanesoid dan bagian barat ada Mongoloid. Teknologi berburu meramu lanjutan atau ciri-ciri seperti kapak genggam, serpi bilah, dan tulang. Meninggalkan gambar-gambar pada tinggi gua, mengenal bercocok tanam sederhana, dan tinggal di gua-gua dekat sumber air. Masa bercocok tanam ciri-cirinya ada sebagai berikut. Mulai ada tempat tinggal menetap, ada unsur kepercayaan, mulai bercocok tanam, mulai beternak, teknologi pembuatan gerabah, dan jumlah keluarga besar. Berikut ini gambar kehidupan manusia purba ini perkiraannya seperti ini. Berikut ini alat-alat yang digunakan seperti beliung persegi, kapak batu, mata panah, mata tombak, menhir, dan dome. Sekian, terima kasih.